Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfistia Kurniadewi dengan NIM 2205 1204002 dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Nah, pengertian infrastruktur jaringan. Suatu kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Nah, perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Yang pertama ada jaringan komputer terpusat. Yang dimaksud dari jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, yang kedua, jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Contoh penerapan jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Nah, yang selanjutnya adalah data center. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Maksudnya, merupakan jaringan yang komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Yang dimaksud yaitu jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Yang keempat ada WAN. WAN atau Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau internet, yang dimana suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Nah, itu adalah gambar model PAN, LAN, MAN, dan WAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet bisa diakses oleh kalangan internal. Internet bisa diakses oleh publik. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ADD-HOC, yang kedua ada infrastruktur. Topologi jaringan ini ada 6. Yang pertama ada bus topologi, yang kedua ada ring topologi, yang ketiga ada star topologi, yang keempat ada extended star topologi, yang kelima ada hierarchical topologi, dan yang keenam adalah mesh topologi. Yang pertama kita akan membahas topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan. Yang pertama, biaya instalasi yang murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Nah, tapi ada kekurangan juga. Yang pertama ada topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien, sering terjadi tabrakan pada data topologi ini. Yang kedua ada topologi star. Topologi star memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, apabila terjadi masalah, topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang ketiga, kemudahan deteksi cukup mudah. Kekurangan topologi star yaitu jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga ada topologi ring.
Kelebihan topologi ring yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring yaitu troubleshooting biasa dibilang cukup rumit. Yang kedua, topologi ini biasa sering terjadi collision atau tabrakan data. Yang selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh yaitu besar bandwidth yang cukup besar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kekurangan topologi mesh, yang pertama membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, proses instalasi topologi ini sangatlah rumit. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Pembagian jaringan menggunakan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wired network. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast 1:1. Yang dimaksud dari 1:1 yaitu merupakan suatu metode mengirim transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Ketika data berhasil diterima maupun gagal diterima, maka si pengirim akan memberikan informasi ke pengirim. Untuk topologi jaringan dengan komunikasi Connected Oriented TCP, jika data gagal diterima maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai data dapat dikirim secara lengkap. Contoh dari transmisi data menggunakan tipe alamat unicast sering dilakukan dengan komunikasi pengangkat sehari-hari, misal file sharing antar komputer, browsing, akses file server, dan lain-lain. Yang kedua, ada multicast 1 ke grup. Yang dimaksud seperti itu, metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Mode pengiriman data ini disebut multicast. Alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Apabila ada pengirim yang mengirimkan data ke alamat kelas D ini, akan diteruskan menuju ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D ini. Yang ketiga, ada broadcast, 1 ke semua. Yang dimaksud itu, pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Metode pengiriman data seperti ini disebut broadcast. Aplikasi yang menggunakan metode pengiriman data ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Contoh, 192.168.0.255. Apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Broadcast merupakan metode pengiriman atau transmisi data yang banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint, dalam pengiriman ke banyak titik atau poin. Dengan metode ini, tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak, dan juga tidak melihat apakah perangkat penerima pada setiap titik tersebut sedang aktif, siap menerima pakai data atau tidak. Metode ini komunikasi biasanya dilakukan pada setiap perangkat yang tergabung di dalam jaringan yang sama atau dengan kata lain tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Kalau kita mempelajari subnetting, maka broadcast merupakan alamat terakhir dari sebuah subnet. Misal, jika ada network yang subnet 192.168.1.0/24, maka alamat broadcastnya adalah 192.168.1.255. Dan hal itu biasa disebut sebagai subnet broadcast. Ada juga limited broadcast yang mana transmisi datanya menggunakan alamat 255.255.255.255. Contoh penggunaan jenis transmisi broadcast ini banyak dilakukan untuk siaran TV dan radio, dan sering kita temukan juga biasanya dilakukan dalam proses DHCP. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.